Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, dimanapun saudara berada. Hari ini saya ingin sharing untuk menggunakan salah satu aplikasi yang namanya Zotero. Ini namanya Zotero. Jadi aplikasi Zotero adalah salah satu aplikasi yang dipergunakan untuk mempermudah mahasiswa atau peneliti atau siapa saja yang ingin membuat laporan-laporan dalam bentuk tertulis, misalnya menggunakan Microsoft Word dengan memberikan catatan-catatan kaki atau daftar pustaka. Jadi intinya aplikasi ini membantu kita di dalam penulisan footnote, catatan kaki, citation, dan bibliografi, daftar pustaka. Baik, supaya tidak terlalu panjang, saya langsung saja mulai masuk kepada bagaimana kemudian kita mendapatkan aplikasi ini, lalu kemudian menggunakannya di dalam aplikasi, misalnya nanti saya akan contohkan adalah aplikasi Microsoft Word. Jadi yang pertama, saudara, kita cari dulu aplikasinya Zotero. Jadi kalau saudara googling nanti ke internet atau saudara bisa cari lewat Google, saudara nanti akan ketemu Zotero, ya. Misalnya saudara juga bisa cari misalnya di Google gitu, searching aja Zotero, kata kuncinya, masukin aja Zotero. Nah ini saudara bisa masuk ke sini, ya. Kemudian nanti saudara tinggal download saja sesuai dengan yang saudara butuhkan. Nah, di sini tampilannya seperti ini nanti. Kalau saudara mau pakai di Chrome, saudara bisa, tapi ya saya biasanya pakainya ini. Nanti saudara tinggal pilih yang saudara mau pakai, apakah Windows atau Mac. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam tampilan awalnya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Sebenarnya di sini sudah ada sih cara-caranya. Tapi kalau saudara nanti memang kesulitan, saya akan bantu dengan cara yang biasa saya pergunakan. Jadi saudara download begini, nanti muncul seperti ini. Nah, kalau saudara menggunakan komputer atau laptop saudara itu dengan aplikasi atau OS Windows, ya saudara download. Ya, download. Nanti setelah masuk, setelah saudara download, saudara install seperti biasa, dan setelah selesai nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Mungkin tidak akan ada tulisan-tulisan seperti ini, masih kosong aja, ya, masih kosong karena Zotero-nya belum diisi dengan data kita atau catatan-catatan yang kita butuhkan. Nah, lalu bagaimana kemudian mengisi aplikasi kita ini dengan catatan ini? Ada dua cara. Yang pertama mengisi dengan cara manual, ya. Tapi saya tidak sarankan cara ini kecuali memang kita tidak bisa mendapatkan informasi catatan kaki itu di internet. Misalnya buku-buku yang sudah lama yang tidak ada catatan kakinya, atau biasanya buku-buku Indonesia itu memang agak sedikit catatan kakinya. Nah, saudara bisa gunakan misalnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu adalah buku, ya saudara tekan di sini book, lalu saudara isi sendiri judulnya apa, di sini penulisnya siapa. Jadi nama akhirnya ini, lalu nama depannya saudara isikan. Biasanya sih saya hanya tulis judul, penulisnya, abstraknya dilewatin aja. Lalu tempat, ya, tempatnya di mana, lalu publishernya, penerbitnya, lalu tahunnya. Nah, saya kira itu beberapa yang mungkin perlu diisi, kecuali mungkin nanti terkait dengan buku-buku yang monograf, itu saudara bisa tulis seriesnya, series numbernya, lalu volume keberapa. Jadi saudara bisa isikan secara manual di sini. Ya, kalau dia berbentuk jurnal dan tidak ada DOI atau ISBN-nya, nah saudara bisa juga tulis secara manual di sini, sama penulisnya.
Tetapi cara yang kedua yang saya ingin rekomendasi ke saudara, yaitu cara yang lebih mudah, adalah dengan mencari ISBN dari buku itu atau DOI dari jurnal yang kita mau masukkan. Nah, sebagai contoh misalnya kita ke internet, kita cari buku ini, saya siapkan buku ini ya. Nah, di sini kita ambil ISBN-nya. Boleh ambil salah satu, lalu saudara copy. Nah, setelah di copy, saudara masuk ke Zotero, lalu cari tongkat ini. Saya sebut tongkat ajaib aja nih. Jadi add items by identifier. Nah, di sini ada ISBN, DOI, IMID dan sebagainya ini. Saudara masukkan di sini. Saudara masukkan, di paste aja. Nah, lalu enter. Nah, dia masuk. Nah, ini udah 3 kali saya saya sudah ada datanya di sini. Nah, ketika masuk ini seperti ini dia bentuknya. Nah, di sini sudah ada title-nya. Saudara tinggal rubah di sini. Nah, klik di sini kalau saudara anggap saudara ingin ubah huruf besarnya jadi sesuai yang mungkin dengan kaidah bahasa Indonesia atau apa, saudara bisa ubah ya huruf besarnya. Saudara bisa lakukan itu untuk mengubah catatan ini. Nah, setelah itu tinggal enter, selesai. Ya. Nah, yang lain-lain kira-kira memang tidak perlu diubah ya tidak usah diubah. Jadi sudah ada ini tulisan apa catatannya di sini. Jadi kalau kita ingin memasukkan informasi catatan kaki dengan cara yang kedua ini jauh lebih mudah. Kita tidak perlu ribet, tidak perlu sulit untuk memasukkan catatan kakinya. Jadi kalau saudara sudah ketemu ISBN, masukkan di sini atau DOI. Masukkan saja di sini, nanti dia sudah terekam langsung di Zotero. Nah, kalau saudara memang merasa bahwa data-data saudara ini penting, nanti saudara bisa melakukan synchronize di sini. Ya. Nah, biasanya kalau awal synchronize itu kita nanti diminta untuk memasukkan email kita supaya kita punya data yang tersimpan ya, tersimpan. Nah, di sini saudara bisa melakukan. Nah, ini nanti saudara masuk ke synchronize, lalu saudara akan lihat apa yang dia minta, misalnya account kita apa. Biasanya dia akan minta account kita untuk kita menyimpan data kita. Misalnya suatu saat kita mereset Zotero, kemudian kita ingin memindahkannya di dalam laptop kita yang lain. Kalau kita punya accountnya, maka datanya itu tidak akan hilang. Jadi karena tersimpan di account kita. Tapi dengan catatan kita harus sering melakukan synchronize supaya kalau ada data baru sudah tersynchronize. Nah, saya asumsikan misalnya saudara sudah punya ini, lalu bagaimana menggunakannya di Words. Nah, saya udah buat catatan kecil seperti ini. Ya, misalnya saudara mengetik apa, lalu saudara ingin memberikan catatan kaki. Misalnya di sini, saudara mengutip dari Vernon Robbins tadi. Caranya bagaimana? Oh ya, sebelum sampai ke sini, setelah saudara tadi menyimpan aplikasi Zotero, maka bagaimana menghubungkan Zotero saudara itu dengan Words? Sorry, kelupaan. Nah, caranya adalah membuat add-in, ya, menggunakan melakukan istilahnya add-in sih. Saya tidak terlalu jelas, saya tidak terlalu paham masalah komputer, tetapi paling tidak saudara meng-add-in atau menghubungkan Zotero tadi dengan Word. Nah, ketika sudah ter-add-in, ya, nanti saudara akan lihat di sini. Nah, salah satunya itu caranya meng-add-in itu kalau nggak salah ya lewat ini, lewat ini Word option, lalu ada add-ins. Nah, saudara lihat di sini Zotero ini sudah masuk di dalam add-ins, ya, Zotero ini sudah masuk di dalam add-ins ini. Gimana caranya meng-add-in?
Ya saya kira dulu sih saya coba-coba langsung saja saya masukkan, karena biasanya di sini di Word ini ada, nah ini kali, ini get add in nih. Nah, jadi saudara tinggal cari mana yang saudara mau add in kan, ya, mana yang saudara mau add in kan. Tapi saudara paling tidak bisa cari video-video untuk meng-add in. Tetapi dulu saya coba-coba dan langsung bisa kok caranya, dan di sini sudah ada sepertinya bagaimana kita melakukan add in ke words. Duh, ngomongnya jadi belepotan. Nah, caranya melakukan add in-nya, ya. Sini ada collect, mengkoleksi tadi itu, lalu kemudian kita meng-add in-kannya. Nah, saya sudah meng-add in-nya, sehingga ketika sudah ter-add in, dia sudah ada di sini di dalam aplikasi kita. Sudah ada dalam aplikasi kita, Zotero ini. Ya, sudah ada di sini, dan setelah sudah ter-add in, nanti saudara tinggal menggunakannya. Cara menggunakannya adalah misalnya seperti ini tadi, ya. Saudara bisa membuat kutipan dengan Zotero. Misalnya tadi setelah tulisan itu saudara ingin mengutip, nah saudara arahkan kursor ke Zotero, lalu di add begini. Nanti yang muncul seperti ini, saudara masukkan kata kuncinya yang saudara sudah tahu siapa penulisnya atau judulnya. Di sini saya mau tulis penulisnya. Nah, baru tekan beberapa aja sudah keluar nih, Robbins, ya. Ya sudah, kalau sudah keluar saudara tinggal klik. Nah, enter. Maka dia sudah masuk ke sini, ya. Lalu kemudian di sini lagi saudara ingin buat, kita coba lagi. Saya tulis Skinner penulisnya. Kemudian masuk lagi di sini. Nah, saudara, model penulisan footnote itu kan banyak. Saudara bisa menggunakannya dengan model apa saja. Bagaimana cara ngubahnya? Saudara masuk ke Document Preference. Nah, saudara akan lihat berbagai macam model di sini. Kebetulan saya suka pakai Chicago Manual Style versi 17 yang full note, ya, full note. Nanti saudara tinggal oke saja, atau kalau misalnya saudara mau ubah dengan model APA bisa. Nanti saudara akan lihat hasilnya berubah di sini. Nah, lihat, karena menggunakan APA modelnya seperti ini. Lalu kalau kita mau ubah lagi, ya kita ubah aja lagi ke American Chicago Style yang full note, atau terserah saudara mau yang note atau yang author date, silakan saudara bisa pilih sendiri. Tapi kita tidak akan kesulitan lagi dalam proses penulisan. Kita tidak akan diributkan lagi dengan persoalan footnote, ini salah nulis footnote dan sebagainya, karena kita sudah dibuat secara otomatis bagaimana proses penulisannya. Karena itu saudara bisa dipermudah dengan Zotero ini, ya. Jadi saudara bisa melakukan prosesnya. Lalu bagaimana membuat bibliografi atau daftar pustaka biasanya? Ya, saudara misalnya di halaman tertentu nanti saudara bisa membuat misalnya di bagian akhir daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Lalu saudara tinggal tekan ini, ya, add bibliografi. Maka semua yang saudara sudah masukkan di atas tadi akan masuk dalam bibliografi. Kalau saudara memasukkan footnote tanpa Zotero, ya dia tidak akan terekam di dalam bibliografi ini. Tetapi jika saudara sudah memasukkan footnote dengan Zotero, maka semuanya akan terekam di sini. Dan dia sudah menyusun dengan cara yang sistematis tuh. K dulu baru R misalnya. Ini aplikasi yang sangat membantu dalam proses penulisan kita. Nah, kalau misalnya saudara menulis
di Word tapi saudara belum membuka aplikasi Zotero seperti ini, maka biasanya dia tidak akan tersambung. Jadi ketika saudara menulis, lalu saudara harus hidupkan aplikasi Zotero-nya, lalu saudara refresh gitu supaya terhubung. Kalau saudara ingin mematikan hubungannya, ya saudara tinggal tulis atau klik unlink citation. Unlink citation. Jadi tidak akan terhubung dengan Zotero. Tapi kalau saudara ingin menghubungkan dengan Zotero, Anda tinggal membuat refresh-nya supaya Word dan Zotero terhubung. Nah, saudara, saya kira itu beberapa hal yang penting di dalam Zotero ini. Tidak banyak yang memang saya sampaikan di sini, tapi paling tidak hal-hal praktis ini bisa menolong saudara ketika saudara menulis skripsi atau menulis tesis dengan cara yang lebih gampang, lebih mudah dan benar. Karena biasanya dalam ujian-ujian skripsi itu seringkali diributkan, oh penulisan footnote-nya nggak bener nih, penulisan footnote-nya nggak tepat nih. Nah, dengan aplikasi ini saudara tidak akan lagi diributkan dengan hal-hal teknis penulisan, karena cara penulisan yang dibuat oleh Zotero ini adalah cara yang paten, yang diakui juga dalam dunia akademis, baik di tingkat lokal, regional, bahkan dunia. Karena hampir semua fakultas atau semua perguruan tinggi menggunakan aplikasi Zotero ini. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sharekan kepada saudara, hal-hal teknis mengenai install dan add-ins-nya. Nanti saudara bisa cari sendiri, karena saya kira itu tidak terlalu sulit. Saudara bisa lakukan itu sendiri. Dan hal yang paling penting di dalam penggunaan Zotero ini, bagaimana kita menggunakan citation dan bibliografi dengan cara yang lebih mudah dalam membantu proses penulisan kita. Itu saja share saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan kiranya menolong seluruh proses penulisan kita supaya lancar.